Bab 1314. Bercanda. Kamu boleh berbicara. Setelah berbicara, Grace Z menundukkan kepalanya dan terus makan. Terakhir kali, Amel bertanya pada dirinya dan melibatkan kamar dagang Gold Star. Keluarga Lee kini telah didistribusikan ke Timur Tengah olehnya, dan sebagian besar properti yang dijual oleh keluarga Lee telah dibeli dengan harga murah oleh Amel, dan tentu saja Amel yang diuntungkan, dan Grace Z tidak akan mengetahuinya. Dan dia tidak mengatakannya. Aku hanya memintamu untuk makan, apa yang bisa kulakukan? Amel dengan cemberut bertanya. Melihat Grace Z benar-benar bersenandung, berkonsentrasi pada makan, Amel benar-benar ingin menuangkan segelas anggur merah ke wajah Grace Z. Dia mengertakkan gigi, selalu menjaga kesabarannya. Tiba-tiba, kilatan licik dari mata Amel berkedip, dan sepatu hak tinggi di kakinya terlepas, dan dia perlahan-lahan meregangkan kakinya. Stoking sutra hitam yang halus menyentuh betis Grace Z dan mengaitkannya dengan lembut. Dia menatap Grace Z dan ingin melihat perubahan di wajah Grace Z, tapi dia tidak melihat apapun. Orang ini sangat bertekad. Ini tempat umum. Ada banyak orang di sekitar. Gadis. Grace Z tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Amel, matanya bersih dan jernih. Tolong jaga dirimu. Ekspresinya begitu serius sehingga Amel tidak melihat penampilan bercanda atau sembrono sedikit pun. Bahkan Amel tidak melihat dia akan punya kesempatan. Dia tahu bahwa jika dia melakukan ini lagi, Grace Z akan benar-benar marah. Hanya bercanda. Dia menarik kakinya dengan tegas dan mendengus. Kamu laki-laki, kamu benar-benar tidak bisa dimengerti. Kamu tahu, aku hanya tertarik padamu sebagai seorang pria selama bertahun-tahun. Kalau begitu kamu seharusnya tidak menemuiku, tapi kamu harus pergi ke dokter. Grace Z meletakkan peralatan makan, dan semua yang ada di piring hampir habis dimakan. Oke, tidak ada yang tidak masuk akal. Jika ada yang ingin Anda katakan, mari langsung ke intinya. Amelie mengabaikannya, membuka botol, menuangkan anggur merah ke dalam botol, dan dengan lembut mengocoknya sebentar sebelum menuangkan gelas untuk dirinya sendiri dan memberikannya kepada Grace Z. Kenapa terburu-buru? Karena sudah keluar. Malam yang panjang ini, masih banyak waktu. Apakah darah Syam akan selalu memiliki kontrol akses? Amel mengambil gelas anggurnya dan menyentuh gelas Grace Z, terlepas dari apakah Grace Z minum atau tidak. Dia tidak peduli. Tampaknya suasananya tidak terlalu baik, atau untuk melampiaskan depresi yang baru saja dialami karena Grace Z. Setelah minum, Amel menuangkan segelas lagi untuk dirinya sendiri. Pertarungan di keluarga Slanka Tuan Z bisa melihatnya. Dia minum sambil melihat ke arah Grace Z. Saya seorang wanita, terlalu sulit untuk melawan mereka, jadi saya butuh bantuan. Grace Z tidak berkata apa-apa. Aku butuh bantuanmu. Amel mengulurkan jari-jarinya yang kurus menunjuk ke arah Grace Z, meminum anggur merah di gelas, dan melanjutkan menuangkan. Grace Z, tidak bisakah kamu membantuku? Aku bisa memberikan Syam banyak kemudahan saluran luar negeri untuk membantu Syam memiliki pijakan di luar negeri. Anda tidak ingin itu semua. Hal mengenai kamar dagang Gold Star, saya sengaja mengadu Anda. Anda jangan marah. Sumber daya Slanka, saya bisa berikan kepadamu sekarang, tidak bisakah kita bekerja sama lagi? Grace Z masih diam saja. Amel terus menuangkan anggur untuk dirinya sendiri, dengan sentuhan keluhan di wajahnya.
Dara Syam benar-benar seorang wanita, kamu mencintainya. Aku juga seorang wanita, kamu tidak dapat mencintaiku, meski jika hanya 1% dari Dara Syam. Benar-benar tidak bisa. Melihat bahwa Grey Z masih acuh tak acuh, dia menelan seluruh botol anggur merah, dan rona merah tiba-tiba muncul di wajahnya. Tubuh memancarkan keharuman yang samar. Baiklah, aku tidak punya kesempatan jika aku tidak mabuk. Kamu akan menjadi pelindung. Apakah tidak apa-apa? Bab 1315. Mabuk. Amel berkata sambil minum, terlepas dari gangguan Grey Z. 2 botol anggur merah diminumnya dalam sekejap. Wajah cantik itu langsung memerah. Minum begitu cepat, minum begitu banyak. Dia benar-benar mabuk. Mata Amel berangsur-angsur menjadi kabur, menatap Grey Z, tapi dia tidak bisa fokus. Sudah kubilang. Dia tersenyum, menggelengkan kepalanya. Di kasino ini, ada terlalu banyak orang yang menginginkan hidupku. Aku mabuk, jika kamu tidak peduli padaku, mereka akan menyakitiku. Begitu dia selesai berbicara, Amelie berbaring di atas meja dan mabuk. Grey Z tercengang. Bisakah ini terjadi? Wanita ini minta dimakan sendiri. Halo. Grey Z berteriak 2 kali, tapi Amel tidak merespon sama sekali, dan dia mabuk di depan umum. Ini adalah hotel kelas atas. Amel terlalu mengabaikan citranya sendiri, di depan banyak orang, mabuk di depannya. Grey Z menoleh dan melihat sekeliling. Banyak orang telah mengalihkan pandangan mereka, menatap Amel dan dirinya sendiri. Kamu benar-benar kejam. Jika benar-benar meninggalkannya di sini, Grey Z tidak meragukan apa yang dikatakan Amel itu benar. Dia adalah orang penting dari keluarga Slanka, yang menginginkannya kehidupannya di luar pasti banyak. Meninggalkannya mabuk di sini, dia akan aman dan sehat. Grey khawatir itu hanya mimpi. Grey Z tidak peduli, di matanya, selain Dara Syam, tidak ada wanita yang bisa membuatnya terlalu peduli. Namun, jika dia dibiarkan mengalami kecelakaan, tata letak sebelumnya akan sia-sia. Grey Z tidak mengatakan apa-apa. Dia bangkit, berjalan ke Amel. Semburan alkohol memancar, dia tidak bisa menahan cemberut. 2 botol, jumlah alkoholnya baik-baik saja. Dia membantu Amel pergi, dan pelayan itu datang sambil tersenyum. Tuan, itu ada di rekeningnya. Grey Z berkata dengan ringan. Ini adalah masalah prinsip bahwa Amelie memperlakukannya dengan baik. Dia tidak bisa menyalahkan para tamu. Ini masalah prinsip. Grey Z membantu Amel pergi. Sepanjang jalan, dia tidak tahu berapa banyak mata yang menatapnya. Dalam kegelapan, seseorang diam-diam menggunakan ponsel untuk mengambil gambar intim kedua orang itu. Kepalanya pusing. Amel menyentuh dahinya, alisnya sedikit mengernyit, sedikit sakit. Ini sakit kepala, bukan di tempat lain. Dia menoleh dan melihat dekorasi sekitarnya memang ada di hotel, dan tempat tidur besar juga berbau hotel. Benar saja, semua laki-laki sama saja. Amel mendengus dan menunduk. Dia mengenakan piyama. Sebuah piyama wanita. Dia tercengang dan mengulurkan tangan serta menyentuhnya, jelas bukan barang baru. Krek, sebelum dia bisa sadar, pintu kamar terbuka dan Dara Syam masuk memegang sepiring sarapan di tangannya. Apakah kamu sudah bangun? Kedua wanita itu saling berhadapan, dan Amel langsung mengerti. Kamu menggantinya untukku.
Kenapa tidak? Dara Syam meletakkan sarapan di atas meja. Kamu muntah-muntah, untungnya kita memiliki ukuran tubuh yang sama. Amelie sedikit lucu di dalam hatinya. Dia sengaja duduk, berdiri tegak, dan tiba-tiba sesuatu di dadanya menonjol, seperti lagi demonstrasi, menatap Dara Syam. Dara Syam benar-benar tidak marah, hanya tersenyum, mengabaikan penampilan provokatif Amel. Dia adalah pemenangnya, dia tidak pernah kalah, apa yang bisa membuatnya sangat marah. Saya salah menebak lagi. Melihat penampilan Dara Syam, Amel menghela nafas dan memulihkan ketenangannya. Dia bersandar dengan lesu di sisi tempat tidur, menatap Dara Syam dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu tentang aku? Misalnya, katakan aku tidak tahu malu. Katakanlah aku tidak tahu malu karena merayu pria yang sudah menikah.